Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti janji aku yang kemarin, aku kan kemarin habis beli buku unboxing kemarin. Kalau buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton videonya di atas. Aku mau membahas buku karyanya Dr. Zaidul Akbar yang berjudul Jurus Sehat Rasulullah. Buat kalian yang mau tahu aku beli di mana, dengan harga berapa, silahkan kalian cek videonya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya dan pembahasan kita pada kali ini, yuk bantu aku untuk mengembangkan channel Yusuf Project ini agar jauh berkembang lebih baik lagi dan memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Dengan cara klik subscribe yang ada di bawah, hidupkan lonceng notifikasinya, jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih yang sudah memberikan supportnya kepada Yusuf Project. Semoga teman-teman juga diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Nah, kali ini aku mau membahas di bagian pertama buku Dr. Zaidul Akbar, yaitu yang berjudul tentang masalah kesehatan kita saat ini. Kalian sering gak sih merasa ketika kalian selesai makan, kalian tuh merasa ngantuk? Gitu nggak sih? Kalau aku sih kok gitu ya gitu. Apa sih sebenarnya penyebabnya kalau kita setelah makan terus merasa ngantuk? Ternyata secara alami ketika kita merasa lapar, tubuh kita memberikan sinyal kepada otak berupa memberikan rangsangan berupa rasa lapar. Nah, rasa lapar itulah yang akan kita eksekusi dengan cara memakan makanan yang kita konsumsi. Makanan-makanan itulah yang akan menjadi sumber energi, karena ketika kita lapar artinya tubuh sedang kekurangan energi dan membutuhkan asupan energi dari luar tubuh. Tapi kenapa ya kok malah setelah makan, setelah energi diberikan malah merasa ngantuk? Ternyata itu terjadi karena tidak optimalnya perut kita dalam mengolah makanan, atau tidak optimalnya tubuh kita menyerap makanan-makanan yang sudah kita makan. Nah, apa sih yang menyebabkan perut kita tidak bekerja secara optimal atau bermasalah pada sistem pencernaan kita? Ternyata ada dua sebab yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama adalah cara makan kita yang kurang tepat atau dibilang salah. Yang kedua adalah apa yang kita makan. Makanan yang kita makan itu pun berpengaruh terhadap sistem pencernaan dan asupan gizi yang kita butuhkan. Nah, sering nggak sih kalian melakukan hal ini, yaitu makan, setelah itu langsung minum? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah itu bermasalah atau tidak? Ternyata ketika kita makan disertai dengan cairan secara bersamaan, itu akan menyebabkan terjadinya glue food, atau makanan-makanan yang kita makan itu menjadi lengket ya, sehingga tidak sempurnanya sistem pencernaan kita menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Padahal sistem pencernaan kita sedang melakukan pemrosesan makanan yang kandungan-kandungannya sangat banyak, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, serat, dan lain-lain, sehingga perut kita harus kerja lebih ekstra lagi untuk bisa menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Ketika diasupi dengan air, maka akan lebih susah lagi, sehingga makanan-makanan yang kita makan menjadi lengket dan sulit untuk diserap oleh tubuh kita. Idealnya teman-teman atau untuk kita semua itu dibiasakan mulai dari sekarang. Kebiasaan makan setelah itu langsung minum itu adalah kebiasaan yang kurang baik. Maka idealnya sebelum makan 30 menit kurang lebih teman-teman bisa minum terlebih dahulu. Kalau tidak, setelah makan kurang lebih waktunya adalah 1 jam. 1 jam setelah makan baru boleh minum. Karena untuk memudahkan sistem pencernaan kita menyerap sari-sari makanan yang telah kita makan. Terus ada pertanyaan, nanti kalau nggak makan keselak dong? Nah, kalau kata Dr. Zaidul Akbar, itu resiko munah. Kenapa? Makannya terburu-buru.
kenapa makannya tidak dikunyah dengan sempurna. Padahal Allah juga telah menciptakan gigi-gigi kita. Allah telah menciptakan gigi yang telah Allah ciptakan sangat sempurna ya, yang kita miliki itu untuk mengunyah makanan, sehingga makanan yang kita makan akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Menurut dokter Hiromisinya mengatakan bahwa idealnya makan itu dikunyah 30-50 kali agar diserap oleh tubuh secara maksimal makanan yang kita makan. Nah, selain itu juga ternyata memiliki beberapa manfaat loh. Salah satunya adalah membuat perut kita merasa lebih lama kenyang. Maka ini bisa diterapkan buat teman-teman yang sedang menjalankan program diet. Maka coba deh makan 30-50 kali kunyahan baru ditelan. Karena itu akan memudahkan tubuh kita menyerap sari-sari makanan dan pencernaan kita akan lebih mudah untuk mengolahnya. Ketika dikunyah secara sempurna di dalam mulut, maka enzim yang ada di mulut pun akan bekerja. Seperti itu. Nah, ada satu kebiasaan buruk yang mungkin masih kita lakukan saat ini, tapi alhamdulillah saya sudah mengurangi itu. Sombong amat. Yaitu minum didampingi dengan segelas teh, es teh manis atau segelas teh atau air es. Nah, ternyata kebiasaan makan didampingi dengan air es itu adalah kebiasaan yang sangat buruk. Itu bisa menyebabkan makanan yang kita makan terfermentasi di dalam tubuh dan membusuk, dan itulah awal dari tidak sempurnanya sistem pencernaan kita dan terjadi berbagai masalah kesehatan bermula dari perut kita. Idealnya makanan yang kita makan berupa makanan living food atau makanan-makanan alami, makanan-makanan yang tidak tercampuri oleh bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan buatan lainnya. Atau kita bisa makan makanan real food. Real food itu makanan yang tumbuh di bumi, disinari oleh matahari. Itu makanan-makanan real food atau makanan-makanan yang memang tidak banyak pengolahan di dalamnya. Ya, bisa sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian dan lain-lain. Semua ciptaan yang Allah ciptakan itu boleh kita makan. Nah, selayaknya itulah yang harus kita makan, bukan makanan-makanan yang diolah oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa a few moments later, a few inches later, kesehatan kita bergantung dari sistem pencernaan yang kita punya. Apabila sistem pencernaan kita terganggu, maka kesehatan kita pun terganggu. Contohnya, penyakit-penyakit degeneratif itu bermula dari pola makan yang tidak benar. Baik gula darah, terus darah tinggi atau hipertensi, kolesterol dan asam urat itu terjadi karena tidak baiknya sistem pencernaan dan makanan-makanan yang kita makan. Ada sekitar 3000 enzim yang kita miliki yang ada di tubuh manusia, yang bekerja pagi, siang, dan malam yang dimiliki oleh tubuh kita. Enzim-enzim tersebut mengatur 25 reaksi kimiawi yang ada di dalam tubuh. Bingung kan maksudnya gimana? Intinya adalah ketika enzim-enzim yang kita miliki terganggu salah satunya, maka terganggu pula enzim-enzim yang lain, sehingga penyerapan makanan yang kita makan itu tidak akan maksimal. Karena enzim-enzim yang kita miliki itu adalah satu kesatuan, jadi tidak boleh salah satunya terganggu. Nah, apa sih yang sebenarnya mengganggu kerja enzim kita? Ternyata kerja enzim kita terganggu karena makanan yang kita makan berupa makanan oplosan. Apa sih yang maksudnya oplosan? Makanan oplosan adalah makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, bahan-bahan sintetis, ya, berupa pengawet, penyedap, pemanis, pewarna. Hal-hal tersebut yang menyebabkan rusaknya enzim pada tubuh kita. Dan satu lagi, obat-obatan kimia pun dapat merusak kerja enzim kita loh. Nah,
Dari sini kita dapat belajar bagaimana sih sebenarnya kita harus mengatur cara makan kita. Ya, jadi cara makan kita harus diperbaiki, tidak didampingi dengan minuman, tidak minum air es ketika makan, dan dikunyah dengan secara sempurna. Yang kedua adalah makanan-makanan yang kita makan harus berupa living food atau makanan-makanan yang alami, real food, dan makanan-makanan yang memang sudah Allah sediakan. Kita kurangi makanan-makanan yang mengandung banyak bahan sintetis berupa pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap. Itu kita kurangi. Dan mulai belajar beralih dengan menggunakan obat-obatan yang memang sudah Allah ciptakan berupa herbal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, like, share, dan komen ke media sosial kalian. Terima kasih. Semoga selanjutnya kita bisa bahas pembahasan di buku Dr. Zaidul Akbar. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.